saran lah untuk adik-adik kita yang angkatan 2022 dan 2023. Jadi kalau misalnya nanti mau produksi film pendek gitu, kalau misalnya seadanya ya seadanya aja. Intinya harus ada kemauan juga dalam pribadi, terutama dalam tim yang akan memproduksi film. Terus ada juga keberanian untuk mengangkat satu cerita atau dalam film itu sendiri. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rini Putih Intan Suri dan rekan saya Rahmatika dalam acara Ruang Spoiler. Nah, kali ini Tika, kita bakal menemani teman pemirsa yang ada di rumah selama beberapa menit ke depan dengan tema tentang kita. Nah, berbicara tentang kita ini, Intan, sebenarnya kita bakal bahas apa sih, Intan? Kita bakal bahas tentang kita, tentang keluarga kita. Ops, keluarga enggak tuh? Ya, keluarga KPIB 2021. Karena kenapa Tika? Karena KPIB 2021 ini berani mengangkat sebuah film dengan tema horor bertajuk budaya Minangkabau. Wow, menarik sekali ya, Intan. Jadi teman-teman KPIB ini berani mengangkat budaya horor yang masih melibatkan budaya-budaya yang ada di Minangkabau gitu ya. Ya, betul sekali. This is the first time and I feel so surprised because the communication department in UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar berani mengangkat film horor dalam tugas film mereka. Tanpa berlama-lama, biar teman-teman gak penasaran, langsung saja kita undang sutradara dan produser dari produksi film KPIB 2021. Oke, silahkan. Wah, ganteng-ganteng yang datang kemari Tika. Oke, Intan. Langsung aja nggak sih kita perkenalan dulu nih ke pria-pria yang ada di depan kita ini gitu. Boleh mulai dari produsernya dulu mungkin. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Ghifari. Saya di dalam film ini menjabat sebagai produsernya Dan juga pemain. Dan juga pemain. Terlibat ya gitu. Halo, nama saya Salman Zikri, di kelas biasa dipanggil Iki. Di dalam produksi film ini saya menjabat sebagai sutradara sekaligus editor. Oke, juga ganda perannya di sini ya Rahmatika. Kali ini kami pengen tahu dari Ghifari dan Iki yang ada di sini, apa sih tema film yang diangkat dan judul filmnya sekaligus? Saya jawab. Oke. Untuk judul filmnya itu sendiri, judulnya Aku Mengawasimu. Aku Mengawasimu. Jadi agak-agak creepy gimana gitu judulnya. Iya. Lalu tuh untuk genrenya kami mengambil genre horor yang apa? Yang bernuansakan bertajuk budaya Minangkabau. Iya, benar sekali. Kayak budaya-budaya mistis gitu. Serem banget ya Tika. Dari pemilihan judulnya ini memang benar-benar sudah pas banget Intan gitu. Kayak dan bikin mengawasimu gitu. Bikin merinding gak sih? Dan bikin penonton penasaran gitu. Gimana sih cerita dari film Mengawasimu gitu ya Tika. Nah, kita pengen tahu nih, motivasi apa sih dari teman-teman KPIB 21 mengangkat film horor ini? Mungkin bisa dijawab. Motivasi kami untuk mengangkat film ini tentu kami ingin memberikan sebuah tayangan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya di alam Minangkabau ini, yang dimana alam Minangkabau ini budayanya terkait sekali dengan kemistisan atau gaib, dan juga kami ingin film kami ini supaya pesannya tersampaikan kepada penonton yang ada di rumah. Oke, dan satu lagi ini beneran baru pertama kali ya KPI mengangkat film yang bergenrekan horor gitu. Jadi ini tantangan baru bagi produser dan sutradara sendiri gitu. Nah, karena itu kami pengen tahu, spill dikit dong cerita dari film yang diproduksi. Gimana nih Salman? Ini nggak apa-apa spoiler ya? Nggak apa-apa, karena di sini ruang spoiler lah. Spoiler gitu. Oh iya ya. Jadi untuk alur ceritanya tuh. Jadi ada seorang mahasiswa nih, namanya si Dani. Lalu mungkin kita perkenalan tokoh dulu ya. Boleh tokoh banget. utamanya. Lalu ada si Dani, lalu ada si Sari. Sari. Ya, si Dani ini diperankan oleh
Muhammad Ferdian Saputra, yaitu anggota dari kelas KPIB. Lalu ada si Sari yang diperankan oleh Nanda Salfikar, yang juga merupakan anggota dari kelas KPIB. Nah, si Dani ini menyukai si Sari, yang mana pada waktu itu untuk latar ceritanya tuh si Sari itu masih maba. Jadi gimana ya? Jadi waktu si Sari baru selesai ospek hari pertama, jadi si Sari ini duduk di apa namanya? Kantin. Pelanta atau apa gitu ya? Di bukan pelanta sih, kayak gazebo. Nah, duduk di gazebo yang ada di kampus 1. Lalu si Dani ini secara tidak sengaja melihat ke si Sari. Lalu kayak si Dani ini merasakan cinta pada pandangan pertama dia. Kepincut. Bahaya ya itu Sari ini gitu, kayak tarikan gitu. Pesonanya gitu ya. Iya, si Sari ini memang agak cantik ya, cuma agak cantik. Iya. Sangat cantik, makanya diidam-idamkan oleh si Dani gitu ya. Artis kelas kan. Iya. Dan lalu gimana itu kelanjutannya Lalu Dani? Setelah setelah lama mereka kenal, berinteraksi, pokoknya di mana-mana selalu ketemu kan, kayak di pasar, di kantin, di kampus juga ketemu. Tapi ada pada suatu ketika si Dani ini mengungkapkan perasaannya kepada si Sari. Lalu si Sari klimaks ya di saat sudah Confess mengungkapkan gitu ya. Iya. ceritanya. Jadi itu kayak ada klimaksnya. Jadi si Sari ini menolak dengan kasar. Jadi kayak kalau orang Melayu bilang mencelabi, orang Melayu. Lalu kayak kata-kata yang tidak pantas seperti si Dani ini cuma pelayan kantin, nggak cocok sama aku katanya. Oh parah sih, itu sakit banget gak sih Tika? Kalau aku di posisi Dani itu udah ibaratkan cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Bertepuk tetapi tidak terdengar, tapi begitu sakit gitu. Nyesek ya Tan gitu. Kalau aku di posisi Dani juga bakalan sangat-sangat itu banget sih, kecewa, patah hati gitu, hancur rasanya gitu. Ini udah kita idam-idamkan dari itu, terus memberanikan diri untuk confess, lalu ditolak. Benar-benar parah. Iya, kami pengen tahu gimana sih reaksi si Dani setelah ditolak gitu cintanya oleh si Sari. Reaksi si Dani itu ya tentu saja dia berubah menjadi seorang sad boy ya. Sad boy ya. Berubah menjadi seorang sad boy. Lalu pada suatu hari dia termenung masih memikirkan si Sari ini. Jadi dia kepikiran untuk melakukan hal-hal mistis. Melakukan apa tuh? Tonton nanti ya. Oh ini rahasia ya Tika, biar penonton penasaran gitu. Iya. Dari spoilernya udah kelihatan banget bakalan menarik gitu ya kan. Apa sih yang bakalan dilakukan oleh Dani terhadap Sari gitu? Apakah si Sari ini akan teraniaya atau bagaimana nih Salman? Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Jadi penonton di rumah semakin penasaran nih sepertinya gitu kan, dari spill-spill yang telah diituin sama sutradara sama produser. Jadi nanti mungkin kita akan tayangkan di YouTube juga mungkin, tapi kurang tahu. Tapi yang jelas film ini kita bikin untuk pertama untuk tugas mata kuliah produksi konten budaya. Lalu yang kedua itu akan kita masukkan ke lomba yang diadakan oleh HMPS KPI Uin Mahmud Yunus Batu Sangkar. Festival. Itu festival film Islami ya. Jadi ini sekaligus untuk lomba ya Salman, Gifari? Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi sekali mendayung 1-2 pulau terlampaui gitu. Keren. Jadi di film ini juga menjadi sarana kita untuk terus belajar gitu, bagaimana melakukan produksi film, meskipun yang kita lakukan kemarin itu masih banyak kesalahan gitu ya, kekurangan juga masih banyak, seperti audionya kurang, juga kita nggak pakai clipperboard kemarin tuh, kita nggak pakai tuh. Jadi editor saya dan Irsyad tuh editornya kebingungan mencari mana nih footage yang dipakai yang enggak nih gitu. Di situ tantangannya ya. Iya, kesulitannya. Nah, bagi produser sendiri gitu, gimana menghadapi kesulitan-kesulitan yang tidak terduga gitu. Bisa jadi kesulitan-kesulitan ini nggak digambarkan sebelumnya tapi terjadi gitu di saat produksi.
Pertama kami akan merembukkan masalah dengan tim-tim kru-kru yang bekerja untuk film itu. Kami akan cari solusi bersama untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan ada. Jadi intinya kerjasama, Masya penting. Allah. Kerjasama, kekompakan, dan kedisiplinan. Bukan begitu Salman Gifari? Ya, benar sekali. Oke, pada awalnya gimana sih? Ini kan tentang budaya, tentu kita harus pakai riset dong gitu ya. Kemana aja sih berkelana untuk mencari informasi tentang budaya ini, Salman Gifari? Untuk riset film ini kemarin kami sempat pergi ke Padang Panjang. Jadi siapa nama Fari? Atau tuh? Angkuson Mbak. Ya. Jadi ada namanya Angkuson. Jadi dia yang memberikan informasi mengenai hal-hal mistis yang ada di film kami. Jadi kami waktu itu hari apa kita pergi? Hari Rabu nggak salah. Ya hari Rabu bulan November awal nggak salah. Ya bulan November kami pergi Teliti survei. Ya pergi survei untuk meriset mengenai film ini. Jadi kami bertemu dengan Angkuson, seorang datuk. Ya, dan di saat riset itu siapa-siapa aja tuh teman-teman kru yang dibawa gitu? Yang pergi kemarin tuh tentu saja saya, produser. Lalu ada Zikra Salsabila, ada Rozi, siapa lagi? Ada si Putih kemarin ikut juga tuh. Terus sama Rahman. Dan mereka itu berperan sebagai apa sih gitu? Kenapa bisa mereka ikut juga riset gitu bersama sutradara dan produser? Jadi mereka itu terutama untuk Rozi, si Putih sama si Rahma itu kemarin juga Zikra itu merupakan scriptwriternya. Jadi menurut saya mereka harus ikut untuk riset ini gitu. Karena mereka yang akan merancang dari awal perjalanan film sampai endingnya ya Salman. Benar sekali Intan. Jadi mereka itulah berempat ya. Berempat tuh membuat alur ceritanya sedemikian rupa. Dari proses praproduksi, produksi hingga pasca produksi itu berapa lama sih Gifari memakan waktu? Sekitar sebulan. Ya, sebulan lebih. Sebulan lebih. Ya. Termasuk dengan risetnya ya, praproduksinya ya. Itu paling lama tuh waktu melakukan praproduksi ya. Jadi sebelum melakukan produksi itu kami praproduksi itu lama sekali, mungkin 2 minggu atau 3 minggu ya praproduksi dah. 2 mingguan ya. Jadi lalu untuk produksinya sendiri kami cuma memakan waktu sekitar 6 hari ya. 6 hari syuting. Lalu untuk ini untuk bagian pasca produksinya yaitu mengedit itu kemarin saya memakan waktu sekitar semingguan untuk ngedit. Lumayan lama ya, kayaknya panjang sih film yang diproduksi oleh KPIB 21 ini. Panjang. Kalau nggak salah kemarin itu 36 scene semuanya yang ada gitu. Tapi masih ada beberapa bagian yang tidak saya masukkan ke film gitu. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang kedisiplinan dalam produksi film, kekompakan, tahu dengan tugas masing-masing. Nah, kita bakal bahas tentang kekompakan. Kita bakal uji nih. Kru-kru, sutradara dan produser, gimana sih kekompakan mereka yang akan kita lihat dalam sebuah game yang kami berikan. Ini tantangan loh buat mereka, Tika. Oke, Tan. Kita bakalan spill nggak sih ke mereka? Kita bakal uji gitu. Gimana sih kompaknya produser sama sutradara ini? Gitu. Langsung saja kita bawa mereka dalam sebuah game tebak gambar. Oke, silakan minum dulu. Ya, silakan minum dulu biar lebih fresh gitu nantinya kan. Baiklah. Nah, mungkin bisa dijelaskan Tan kepada narasumber kita. Kali ini ada yang menang, ada yang kalah nantinya. Nanti kita bakal sweet gunting batu kertas. Bagi satu orang yang menang akan memberikan clue itu gambar apa sih gitu. Bagi satu teman yang kalah bakal menebak gambar apa yang kita tampilkan nanti, Tika. Oke. Jadi boleh gitu produser dan sutradara itu sweet dulu. Siapa yang kalah itu mereka yang bakalan memperagakan atau menebak kan?
Yang kalah akan menebak. Yang kalah akan menebak, yang menang bakal memperagakan ke yang kalah gitu. Paham? Tebak-tebak gambar. Tebak-tebak gambar, benar sekali. Oke, kita sweet gunting batu kertas dulu dong. Saking siapa menangnya? ya. Menang Givari. Oh, Givari. Oke, berarti yang menebak Salman Oke. ya. Oke. Berarti boleh yang dari aku aja gitu. Dari Tika dulu dong. Mungkin hadap-hadapan ya, hadap-hadapan produser dan sutradara ini gitu. Tapi tidak Salman aja yang diuji, nanti si Givari juga diuji dong. Oke. Oke. Biar balance. Oke. Gambar pertama, silahkan Tika. Oke. Yes. Tabayak Balik Tika. ya Allah. Sorry. Kurang fokus nih. Aduh, apa nih? Colokan. Wih. Oh, Next. si paling tahu. Tak boleh wawancara ketahuan. Oh. Oke, next. Aduh. Gak boleh di Betul, ya. spill dengan bibirnya. Mikrofon. Itu Oke. sekali. Si Givari bisa tidak pakai bisik-bisik benar. Oke. Bukan seperti itu, Oke. tapi bisa jadi gitu ya. Oh gitu. Oke, next. Oh, ini sulit nampaknya Tika. Ini agak berpikir keras nih produser sepertinya. Hah? Kalau nggak bisa Ayo, bilang sekali pas lagi. gitu ya kan. Enggak. Aduh. Kamera. Atau mau pas diganti Pas, dengan pas. yang lain? Pas. Oke. Next. Keyboard. Enggak. Editing. Hayo, Laptop. apa? Hmm. That's right. Lanjut. Next. Right. Oke. Dilarang ngintip sutradara. Tripod. Enggak. Oke. Ini waktunya Kamera. terbatas nggak sih, Tan? Enggak. Waktunya Lensa. terbatas nggak Ah. sih? Oh, Lanjut. dia- Oke, nice. Oke. Next. Hah? Apakah bisa? Apa tuh? Ini adalah gambar deket kita loh Tika. Iya, dekat sekali dengan kita. Iya. Kita nggak boleh spill, Tan. Biar Botol. aja. Seremoni. Enggak. Enggak. Tuh. Hayo, apa hayo? Temannya. Clip on. Enggak. Ah, terus? Apa? Pas. Oke. Nggak tahu dong. Oh. Pas. Baiklah. Yang terakhir ini. Oke, next. Ini yang terakhir. Clip on. Enggak. Baju. Yang berhubungan dengan apa gitu bilang Givari. Alat-alat Film. Clip. Clip. Bicara. Ini clip on. alat-alat syuting. Yes. That's right. This is the light Oke. dan bisa menebak. Oke. Jadi sekian banyak itu ada beberapa tadi yang nggak ketebak ya. Susah sekali sepertinya produser untuk memberikan clue-clue kepada sutradara. Betul Kurang banget. chemistry. Kurang chemistry-nya ya. Mungkin setelah ini bisa lebih chemistry Iya, ya setelah gamenya ditebak oleh Givari gitu. Oke, Jadi silakan minum dulu. ini saya boleh nyebutin nggak klunya kayak yang berhubungan dengan ini nih? Boleh, harus Boleh. boleh. Tahu gitu dari tadi Mbak Pari. Itu buat saya Mbak tadi. Oh, terlihat. Acak. Kita ganti gambar ya teman-teman. Oke. Aduh. Wah, terang sekali. Apa tuh? Terang sekali. Lampu. Bisa bilang bisa jadi Bisa ya jadi, gimana gitu. Tapi namanya kalau yang di situ sih kurang tepat. Tapi Oh, bisa ganti. Oh, mancigo gitu. nama dalam bahasa Inggris. Lighting. That's right. Next. Waduh, ini sepertinya sulit ini ya. Oh, Givari. Jadi ini kayaknya hanya dipergunakan oleh filmmaker profesional ya, untuk pembuat film profesional. Jadi fungsinya tuh kalau seperti yang saya lihat sih kayak kerangka, terus ada pegangan, Pas. 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 Wah, ini yang ada di hadapan kita nih, yang dipakai memang pemeran utama dari produksi film.
Monitor. Bukan Kamera. dong. Benar sekali. Sobat. Oke, next. Hai, ini cagak 3. Cagak 3. Bahasa sutradara sangat Enggak, itu ya. Tunggu. Masih yang bisa loh, masih produser. berhubungan dengan kamera tadi. Tripod. Nah, Langsung ke tebak Tika selanjutnya. wah ini untuk menstabilkan gambar. Oh, monitor. Bukan. PC. Tuh. Cara mainnya gini sih. Pas. Sepertinya kebayang nih, cuman nggak tahu gitu produser Iya. apa namanya. Next. Oke, coba lagi. Walau Ini ada yang sekarang kita pakai nih untuk membuat suara. Oh, Salamonic. Salah. Rekam. Boom mic tuh ya. Bukan. Skip aja lah. Emang nakal ya Pas. Wah, ini yang di awal tadi ini. Tuh banyak yang putih-putih. Oh, oke. Kabel. Benar. Sekali ya sama Tika. Gimana chemistry antara Salman dengan Givari sebagai sutradara dan produser gitu. Luar biasa. Nah, kali ini kita pengen tahu nih, kan untuk produksi film ini tidak hanya orang yang ada di dalam kampus saja terlibat. Siapa sih pihak luar yang terlibat dalam produksi film Aku Mengawasimu, Salman? Untuk pihak-pihak luar yang terlibat dalam produksi film ini, yang pertama itu adalah Lacoga Studio Foto. Nah, jadi kemarin kami sempat meminjam kamera untuk syuting. Jadi kami pinjam dari Lacoga Studio Foto yang berada di Limau. Lalu ada Bang Robi namanya, Bang Robi Purnama kalau salah namanya. Ya, Bang Robi Purnama. Jadi dia Bang tuh merupakan salah satu fotografer juga di Lacoga. Kebetulan partner juga sama Siri Rafli Septia. Nah, jadi pada saat kami syuting itu ternyata kami tidak ada hal yang tidak terduga. Ternyata Abang tuh actingnya cukup bagus ya. Jadi Abang tuh berperan sebagai dukun kemarin, sebagai dukun. Dan plot twistnya ternyata Abang tuh juga pernah bikin film-film pendek begitu. Jadi aktor. Nah, jadi aktor. Jadi sudah berpengalaman ya dari Bang Robi, teman partner yang bukan kaleng-kaleng dari Rafli Septia ya, Salman? Benar sekali, Abang tuh memang Berarti nggak salah pilih lah ya, kita sebagai sutradara dan produser itu memilih Bang Robi sebagai aktor gitu. Tepatnya perannya sebagai apa tadi? Dukun. Oh, dukun. Sudah sangat mendalami ya kira-kira, Salman? Ya, sangat mendalami, malah kemarin tuh Abang tuh improv sendiri ya. Jadi ada di bagian mungkin yang kedua kali si Dani pergi ke dukun. Jadi kayak gitu. Lebih meyakinkan gitu ya perannya sebagai dukun. Sangat ya kayak bisa mengimprovisasi sendiri gitu. Dengan gerak tubuh, body language-nya gitu Nah, ya, Givari, Salman. benar sekali. Nah, dari pemeran nih, kita tentu tidak hanya mengandalkan kreativitas, finansial, tenaga, dan waktu yang dikerahkan, tetapi kita juga punya fasilitas. Dari mana sih fasilitas yang didapatkan selama produksi berlangsung? Untuk fasilitas sendiri yang seperti saya sebutkan dari tadi, yang pertama itu kan kami minjam ke kamera ke Lacoga Studio Foto ya. Lalu ketika produksi kemarin tuh kami memakai 2 kamera. Yang pertama itu kamera dari Lacoga, lalu kamera salah satu anggota kelas. Jadi kebetulan juga punya kamera walaupun kentang ya, tapi nggak apa-apa. Bisa lah dimanfaatkan gitu ya. Bisalah dimanfaatkan itu. Jangan seadanya, walaupun seadanya tapi kami bisa gitu. Ya. Bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya, benar sekali. Lalu untuk audio itu kemarin saya beli mikrofon yang murah-murah aja lah, enggak saya beli kemarin. Tapi setidaknya effort, ya kan? Ya, effort saya untuk sebagai sutradara untuk keberlangsungan filmnya lebih baik gitu kan dibeli. Jadi kalau minjam punya kampus itu kan kayak nggak mungkin. Soalnya kita kemarin aja telat masukin surat kan. Jadi yaudah beli aja lah gitu. Lalu apa lagi ya?
mungkin lighting ya, dari perlampu-lampuan. Jadi untuk lampu-lampu itu kemarin kebetulan saya punya softbox 2. Jadi itulah yang kami manfaatkan sebagai pencahayaannya gitu. Mungkin Aku yakin dari berbagai peralatan yang dipinjamkan dan dibeli oleh beberapa kru yang terlibat untuk effortnya luar biasa sekali. Aku yakin teman-teman juga harus pada penasaran nih, Salman, Givari. Di mana sih kita bisa melihat angin-angin atau aroma-aroma filmnya itu, trailernya lah gitu. Di mana sih kita bisa menontonnya gitu? silakan jawab. Angkulan. Oke. Jadi untuk trailer filmnya tuh sudah bisa ditonton di Instagram kelas KPIB Broadcasting. Nama Instagramnya tuh Broadcasting B21_. Jadi kemarin saya sudah upload trailernya di situ. Jadi untuk di trailer itu memang tidak saya bikin subtitlenya, tapi di film aslinya yang fullnya tuh ada subtitlenya gitu. Jadi dengan subtitle ini tidak hanya orang Minangkabau saja yang bisa menonton dan mengerti, tetapi juga masyarakat di seluruh Indonesia bisa menikmati film ini ya, Salman? Ya, benar sekali. Jadi sekaligus bisa memperkenalkan lah gitu kan budaya-budaya mistis yang ada di Minangkabau nih ke Indonesia gitu. Benar sekali. Betul. Oke, kami pengen tahu pesan apa sih yang disampaikan dari film Aku Mengawasimu itu, Givari? Pesan Dari filmnya ini? Pesannya terhadap penonton tentu yang baik ya, yang positif. Kita harus mempergunakan pembicaraan kita atau sesuai dengan kata pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Tentu kami berharap kepada penonton semua dapat mengambil pelajaran dari film yang kami paparkan ini. Oke, terima kasih. Oke, kami pengen dengar nih, Tika. Last statement, closing statement dari teman-teman kita, produser dan sutradara. Dari mana nih, Tika? Mungkin boleh dari sutradaranya dulu nih. Closing statement ya. Jadi mungkin ini sedikit saran lah untuk adik-adik kita yang angkatan 2022 dan 2023. Jadi kalau misalnya nanti mau produksi film pendek gitu, kalau misalnya seadanya ya seadanya aja. Hasilnya juga bakal seadanya. Iya, walaupun setidaknya kita belajar lah gitu bagaimana untuk melakukan praproduksi, produksi dan pasca produksi gitu. Setidaknya kita belajar, baru mungkin kalau mau upgrade ya silakan upgrade, mungkin dari gear atau dari sinematografinya gitu. Mungkin seperti itu. Kalau dari produser sendiri nih, closing statement untuk pemirsa, teman-teman yang nonton lah di rumah. Intinya harus ada kemauan juga dalam pribadi, terutama dalam tim yang akan memproduksi film. Terus ada juga keberanian untuk mengangkat satu cerita atau dalam film itu sendiri, dan juga kedisiplinan waktu itu sangat perlu sekali dalam membuat film itu, karena itu merupakan suatu kunci dari kesuksesan film itu sendiri. Keren. Berarti tadi kuncinya itu, Intan, kedisiplinan, kerja sama tim, terus preparation. Yes, betul sekali. Perencanaan dari berbagai tim dan tugas masing-masing kru ya, Salman? Iya, benar. Dan Givari. Oke, pemirsa, kita sudah berbincang lama nih dengan Iki dan Givari. Terima kasih banyak Givari, Iki yang sudah hadir dalam ruang spoiler kita pada hari ini. Dan semoga teman-teman yang ingin memproduksi film, kita bisa mengangkat budaya Minangkabau lebih lagi dalam film yang akan diproduksi nantinya. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya Rini Putih Intan Suri dan saya Rahmatika. Dan terima kasih untuk kru yang bertugas, dan sampai jumpa di ruang spoiler selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore.
I wish I loved before. Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you'll find the one you've been looking for. I wish I would know that that wasn't me. 'Cause even after all the time, I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know, gonna dress you well tonight. If holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known you love is a game. I can't get you out of my brain. Ooh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was I love before? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just have you lying out to somebody who was know how you like me. Tells me a good reason that you're gone. Every now that time I want to come shower at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes. You're holding to so tight, the way I did before. I overdose, but now you love is a game. But I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. So we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was I love before? Ooh, we don't talk anymore like we used to do.